Cerita dimulai dengan seorang chef dari restoran keluarga. Ia bernama Aoi. Setiap hari, Aoi dengan rajin menjalankan restoran sederhana milik keluarganya. Namun pada suatu hari, restoran Aoi menerima seorang pelanggan pria yang bernama Ton. Ton sebenarnya adalah seorang asisten chef yang juga memiliki latar belakang kuliner. Hari itu, Ton datang hanya untuk sarapan. Namun ketika ia mencicipi menu kue tiaw yang ditawarkan oleh Aoi, seketika Ton menyadari bakat besar yang dimiliki oleh Aoi. Tanpa menghabiskan makanannya, Ton langsung memberikan kartu nama tempat ia bekerja dan mengatakan kepada Aoi bahwa ia akan kembali besok untuk menjemputnya. Setelah itu, cerita berpindah ke beberapa chef yang sibuk mempersiapkan menu. Mereka adalah bagian dari tim Hunger yang dipimpin oleh seorang chef bernama Paul. Sebagai salah satu chef terbaik di Thailand, tidak diragukan lagi kualitas menu masakan dan presentasi makanan yang dihadirkan oleh chef Paul dan tim Hunger. Kemudian Chef Paul mendapatkan undangan untuk memasak di sebuah acara yang dihadiri oleh orang-orang kaya. Di acara tersebut, Chef Paul diminta untuk memasak hidangan utama yang bahan dasarnya adalah lobster. Dengan keahlian, pengalaman, dan reputasi yang tinggi, Chef Paul berhasil menyajikan hidangan lobster yang menarik dan tentu saja sangat lezat. Kemudian adegan kembali ke Aoi. Aoi yang penasaran dengan kartu nama yang ditinggalkan oleh Ton sebelumnya. Ia pun mulai menjelajahi media sosial untuk mencari informasi tentang Hunger. Melihat postingan yang berhubungan dengan Hunger dan komentar positif dari para pelanggan, Aoi pun semakin tertarik dengan tempat tersebut. Baginya, ini adalah kesempatan besar untuk melompat ke dunia kuliner yang lebih besar dan mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang chef yang terkenal dan istimewa. Seperti yang dijanjikan oleh Ton, keesokan harinya ia datang untuk menjemput Aoi. Aoi yang penasaran dengan Hunger, ia pun bersedia untuk ikut dengan Ton. Begitu mereka tiba di Hunger, Aoi pun terkesima dan kagum dengan keadaan Hunger yang sangat rapi, serta memiliki peralatan yang sangat lengkap. Di sini, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Aoi, ternyata Ton diam-diam mendaftarkan Aoi dalam seleksi tim baru di Hunger. Aoi yang sama sekali tak tahu kalau ia akan mengikuti tes. Ia pun terlihat tidak senang, dan ia bahkan merencanakan untuk pergi dari sana. Namun, pada saat yang bersamaan, Chef Paul tiba-tiba saja muncul. Chef Paul yang memang rada-rada cool, ia pun tak banyak bicara. Selain Aoi, terdapat juga peserta lain. Kita sebut saja Parmin. Jika dibandingkan antara Aoi dan Parmin, jelas Parmin unggul di atas kertas. Sebab Parmin adalah lulusan sekolah kuliner yang meyakini dirinya sangatlah kompeten. Setelah itu, Chef Paul yang tanpa banyak basa-basi, ia pun menugaskan kepada peserta untuk menyiapkan hidangan sederhana, yaitu nasi goreng. Parmin yang kaget hanya dites dengan membuat nasi goreng. Ia pun menyuarakan ketidaksetujuannya dengan berkata, "Apakah tugas ini tak terlalu mudah, Chef?" Meskipun mendapat protes, Chef Paul tetap tenang dan merespon dengan dingin. Sikap kulkas Chef Paul membuat Parmin akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan protesnya. Di sisi lain, Aoi yang awalnya hendak pergi, tiba-tiba saja terdiam saat melihat sikap tenang dari Chef Paul. Walaupun enggan, Aoi pun akhirnya mengikuti tes tersebut. Kedua peserta segera memulai membuat nasi goreng dengan keahlian masing-masing.
Namun di sini ada perbedaan kecil antara Parmin dan Aoi. Parmin menggunakan nasi segar sebagai bahan utama, sementara Aoi memilih nasi sisa. Tak lama kemudian, keduanya pun telah selesai memasak nasi goreng. Namun perbedaan terlihat jelas antara nasi goreng buatan Aoi dan Parmin. Buatan Aoi terlihat lebih sederhana, sementara yang dibuat oleh Parmin terlihat seperti nasi goreng ala-ala restoran mewah. Namun yang mengejutkan di sini bukanlah rasa dari nasi goreng mereka, melainkan cara Chef Paul dalam menilainya. Hanya dengan menciumi aroma nasi goreng itu, Chef Paul pun bisa menentukan siapa yang akan ia terima. กลับบ้านไป เฮ้ยเชฟ Lagi-lagi, Parmin menyuarakan ketidaksenangannya. Ia pun memprotes cara Chef Paul dalam menilai, karena Parmin menganggap itu tak adil bagi dirinya. Namun, Chef Paul yang tak terpengaruh oleh protesan Parmin, ia pun dengan tegas tetap menyuruh Parmin untuk pulang. บอกแล้วใช่ไหม เชฟรู้แล้วว่าผมจบ บอกให้กลับบ้านไปไง ข้าวผัดหน้าตาบ้านอย่างเงี้ยนะจะชนะผม พวกเด็กที่จบสถาบันไม่ค่อยมีจินตนาการ ไม่กลับผมบอกแม่แล้วผมจะได้มาเชฟผมจะกลับบ้านได้ไง Kemudian Aoi diminta untuk membersihkan dirinya, karena ia akan langsung bekerja pada hari itu. Terlihat Aoi sangat bangga mengenakan seragam hanger. Setelah itu, Aoi bertanya kepada Atun tentang tugasnya. เชฟน่าจะอยากให้ดูแลเรื่องการผัดเป็นหลัก เธอเข้ามาแทนคนที่เพิ่งถูกไล่ออกไป Tak lama kemudian, Chef Paul pun kembali muncul. Kali ini, Chef Paul memberitahu bahwa besok akan ada undangan untuk acara ulang tahun kalangan atas dengan tema daging dan darah. Daging yang akan digunakan adalah daging Wagyu kualitas tertinggi, yaitu daging Wagyu A5. Chef Paul pun menugaskan Aoi sebagai penanggung jawab dalam memanggang daging tersebut. Tetapi sebelum itu, Aoi diminta untuk memotong daging tersebut dengan sangat tipis. Di sini, Aoi terlihat sangat gugup karena seumur hidupnya baru kali ini ia memotong daging dengan kualitas terbaik di dunia. หนาไป ตั้งมีดให้ตรง อย่าเลื่อย ทำไม กูบอกว่าอย่าเลื่อย Karena gugup dan tekanan dari Chef Paul, ia pun tak bisa memotong daging itu dengan baik. Tak sampai di situ, Chef Paul kembali memerintahkan Aoi untuk memasak daging tersebut hingga tingkat kematangan yang sempurna. Aoi yang awalnya sudah merasa tertekan setelah dimarahi sebelumnya, ia pun kembali membuat kesalahan, dan akibatnya Chef Paul pun kembali memarahinya. เนื้อมันติดกระทะเห็นไหม น้ำมันเยอะเกินไป Sebagai seorang chef ternama di negara itu, tentu Chef Paul memiliki standarnya sendiri dalam memasak, terutama untuk tingkat kematangan suatu daging. Terlebih lagi, para pelanggan Chef Paul bukanlah kalangan biasa, jadi ia harus mempersiapkan timnya dengan sangat baik. Setelah itu, Chef Paul memberitahu Aoi, jika saja sampai besok ia tak dapat memasak daging itu dengan tingkat kematangan yang sempurna, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari tim Hunger. Awalnya, Aoi merasa kesal karena teguran dan makian yang diterimanya. Bahkan ia berencana untuk meninggalkan Hunger. Namun saat Aoi hampir berjalan keluar dari pintu, tiba-tiba ia teringat akan tujuan awalnya dan berkat keyakinan serta cita-citanya untuk menjadi seorang chef yang terkenal dan istimewa. Aoi pun kembali berbalik dan memasak daging itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Chef Paul. Setelah berlatih semalaman, keesokan harinya Tun menemukan Aoi tertidur di dalam dapur. Namun berkat latihan kerasnya, Aoi pun berhasil memasak daging itu dengan tingkat kematangan yang sempurna. Singkat cerita, tibalah di hari pesta. Terlihat para tamu undangan yang datang adalah orang-orang penting dari kalangan atas. Setelah segalanya siap, Aoi pun dipersilakan untuk memasak daging itu di depan semua tamu undangan. Melihat cara Aoi memasak,
Para tamu undangan pun terkesima. Setelah Chef Paul menyelesaikan persiapan hidangan, para tamu pun diundang untuk mencicipi makanan tersebut. Terlihat mereka semua sangat puas, bahkan sampai-sampai mereka tak ingin ada sisa makanan yang tersisa. Ketika semua tamu undangan memberikan pujian kepada Chef Paul, ada satu pria yang berbeda. Ia bernama Tos. Tos adalah seorang pengusaha kuliner terkenal di Thailand. Tak seperti yang lain, Tos tak memberikan pujian kepada Chef Paul. Sebaliknya, ia mendekati Aoi. Tos mengetahui kalau Aoi memiliki bakat yang luar biasa, sehingga ia dengan cepat memberikan kartu namanya kepada Aoi, menawarkan bantuan jika suatu saat Aoi membutuhkannya. Setelah itu scene berpindah. Di sela-sela waktu luangnya, Aoi selalu berkumpul bersama ayah dan adiknya. Ketika mereka sedang berkumpul, Aoi pun mencoba memasakkan stik untuk ayah dan adiknya. Ketika ayahnya mencicipi stik yang ia buat, ayahnya pun merasa kalau makanan ini tak cocok dengannya dan berkomentar kalau makanan orang kaya seperti ini hanya membuatnya bingung. Pada saat yang sama, adik Aoi pun memberikan pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa makanan ini sangat istimewa dan pasti sangat mahal. Ayah Aoi pun memberikan sudut pandangnya. Ia menyatakan bahwa orang kaya seringkali makan hanya untuk memuaskan nafsu mereka, berbeda dengannya yang orang miskin, karena ia makan untuk bertahan hidup, bukan untuk gaya-gayaan atau pamer harga. Dalam pikirannya, semua makanan bisa dianggap istimewa, tergantung pada siapa yang menikmatinya. Istimewa karena harganya mahal, atau harga yang mahal membuatnya terasa istimewa. Dan ayah Aoi pun lebih memilih makan kue tiaw ketimbang stik itu. Keesokan harinya, terlihat Aoi telah berada di dapur hanggar. Lagi-lagi ia kembali memperlihatkan stik buatannya. Di sini, ia meminta pendapat dari seorang chef senior yang bernama Pak Dang. Namun tiba-tiba saja, salah satu koki yang bernama Keng dengan santainya merepok di area dapur. Yang jelas-jelas itu melanggar aturan yang dibuat oleh Chef Paul. Dan hal yang ditakutkan pun terjadi. Chef Paul tiba-tiba saja muncul dan melihat Keng yang sedang merokok. Akibatnya, Chef Paul pun menjadi sangat marah. Setelah itu, tim Hanggar kembali mendapatkan pesanan baru. Namun sayangnya, kesalahan kembali terjadi. Sup yang disiapkan oleh tim Hanggar ternyata dicampur dengan udang. Padahal, anak dari keluarga yang memesan jasa Chef Paul sangatlah alergi terhadap udang. Beruntung Chef Paul mengetahuinya tepat waktu dan segera mengganti sup tersebut. Ketika semua orang telah kembali ke dapur Hanggar, disinilah kemarahan Chef Paul tak bisa lagi diredam. Ia melepaskan semua emosinya kepada Pak Dang, karena Pak Dang lah yang sebelumnya memasak sup tersebut. Awalnya Pak Dang hanya diam saat Chef Paul memarahinya, tetapi lama-kelamaan Pak Dang tak tahan dengan teguran dan makian dari Chef Paul. Akhirnya, tindakan yang diambil oleh Pak Dang sangatlah mengejutkan semua orang. Ketika Chef Paul berada di rumah sakit, sekali lagi ia membuat keributan dengan membentak seorang suster yang membawakan makanan untuknya. Karena keangkuhan dan kesombongannya, ia mencaci makanan yang dibawa oleh suster itu. Tak lama setelah itu, Aoi pun datang mengunjungi Chef Paul di rumah sakit. Ia juga membawa kue tiaw rewel dari restoran keluarganya. Melihat bahwa Chef Paul enggan memakan makanan dari rumah sakit, ia pun memberikan kue tiaw itu kepada Chef Paul. Sambil makan, Chef Paul menceritakan masa lalunya kepada Aoi.
dan mengapa dulu ia sangat ingin menjadi seorang chef. Semua bermula dari ibunya yang bekerja sebagai seorang pembantu. Dalam pandangannya, ia selalu bertanya mengapa ia dan ibunya tak dapat merasakan ataupun memakan apa yang dimakan oleh mereka, terutama ketika melihat sebotol kaviar. Saat itu, ia tahu kalau kaviar itu sangat mahal dan orang biasa seperti mereka tak akan mampu membelinya, apalagi untuk mencobanya. Karena rasa ingin tahunya terhadap rasa kaviar itu, ia pun diam-diam mengambilnya dari dalam kulkas. Namun sebelum ia bisa mencicipinya, ia pun dikejutkan dengan anak majikan ibunya yang meneriakinya pencuri. Akibat terkejut, kaviar itu pun terjatuh dan berserakan di lantai. Akibat kejadian itu, ibunya harus bekerja berbulan-bulan tanpa digaji untuk membayar kerusakan setoples kaviar tersebut. Sementara itu, ia yang masih penasaran dengan rasa kaviar tersebut, ia pun mencicipi kaviar itu meskipun telah berserakan di lantai. Setelah ia mencicipi kaviar tersebut, ia menyadari bahwa rasa kaviar itu sama sekali tak enak. Dan disinilah awal muncul dendamnya terhadap orang-orang kaya. Dalam pikirannya, begitu berharganya sebuah makanan daripada rasa kemanusiaan, hanya karena harganya yang mahal. Padahal, rasa dari makanan itu sama sekali tidak enak. Saat itu juga, ia berniat untuk menjadi seorang chef, agar orang-orang kaya datang memohon padanya untuk dibuatkan makanan yang enak. อาหารมันไว้ใช้แสดงฐานะทางสังคมของที่คนไม่มีฐานะไม่มีสิทธิ์แตะต้องกระปุกคาเวียร์ Singkat cerita, tim Hunger kembali mendapatkan pesanan. Namun kali ini bukan datang dari rumah mewah ataupun hotel bintang 5. Pesanan datang dari sekelompok pemburu yang meminta tim Hunger untuk memasak hidangan dari hasil buruan mereka. Namun ketika para pemburu-pemburu itu mengejar hewan langka untuk dijadikan makanan, Aoi pun tak bisa menerimanya. Ia mencoba memprotes tindakan tersebut. Akan tetapi upayanya sia-sia karena Chef Paul tak peduli akan hal itu. Baginya untuk menciptakan hidangan yang istimewa, maka dibutuhkan bahan yang berbeda. Aoi yang merasa tujuannya tak lagi sejalan dengan tim Hunger, ia pun memutuskan untuk berhenti pada hari itu juga. Ketika Aoi telah berada di rumah, tiba-tiba ia teringat akan kartu nama yang diberikan oleh Tos sebelumnya. Aoi yang saat itu membutuhkan uang untuk biaya pengobatan dan tagihan rumah sakit ayahnya, ia pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Tos. Keesokan harinya, terlihat Aoi mendatangi Tos. Tos pun menyambut kedatangan Aoi dengan sangat baik. Kebetulan, Tos juga sedang membangun sebuah restoran, dan karena Aoi datang tepat waktu, ia pun menawarkan kepada Aoi untuk jadi kepala chef di restoran miliknya. Aoi yang memiliki tekad kuat untuk membuktikan dirinya kepada dunia bahwa ia juga bisa sehebat Chef Paul. Dengan perjuangan yang tak kenal lelah, ia terus menciptakan inovasi pada masakannya dan berusaha menghadirkan menu-menu yang istimewa. Namun dalam perjalanannya mencapai semua impiannya, tanpa disadari sikapnya pun mulai berubah. Ia semakin mirip dengan Chef Paul yang selalu kehilangan kendali ketika sesuatu tak sesuai dengan keinginannya. Seiring berjalannya waktu, segala usaha dan kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Restoran barunya yang bernama Flame mendatangkan banyak pelanggan. Dengan perlahan tapi pasti, nama Aoi pun mulai terkenal. เทปสาวพูดเล่นกับไฟคนวิ่งแชร์เยอะชิบหาย Namun suatu hari, ketika restoran Aoi ingin tutup, tiba-tiba saja Chef Paul datang untuk mengunjunginya. Meskipun Aoi telah menjadi seorang chef yang sukses, ia tetap mempertahankan rasa hormatnya terhadap mantan bosnya ini.
Dan ia pun menyajikan hidangan utama dari restorannya dan meminta pendapat Chef Paul tentang makanannya. Namun, Chef Paul menolak untuk mengomentari masakan Aoi karena ia berpikir bahwa tak ada gunanya lagi untuk mengomentari masakan Aoi karena kini ia telah menjadi seorang chef yang terkenal. เชฟจะไม่ติชมหน่อยเหรอคะ ได้เป็นคนพิเศษสมใจแล้ว แต่หนูอยากฟังคอมเมนต์จากปากเชฟนะ ถึงผมติลูกค้าก็ชมคุณตลอดเวลาอยู่แล้วตอนนี้คุณเป็นเชฟชื่อดังแล้ว Di sela-sela obrolan mereka, Chef Paul tiba-tiba memberitahukan kepada Aoi bahwa dalam waktu dekat, restorannya akan bersaing dengan Hanggar dalam sebuah acara yang akan diadakan oleh Madam Milky. Dalam acara itu, bukan hanya Flame saja yang diundang, tim Hanggar juga diundang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. หมายความว่าเขาไม่ได้จ้างคุณคนเดียวสิ Scene pun berpindah. Terlihat Aoi mengunjungi Tun. Di sini, Tun terlihat lesu karena restoran yang dikelolanya secara pribadi akan tutup karena kurangnya pelanggan. Mendengar hal tersebut, keesokan harinya Aoi pun mendatangi Tos. Di sini, Aoi meminta agar Tos membantu Tun karena Aoi tahu kalau Tun juga seorang chef yang sangat berbakat. Awalnya Tos menolak, akan tetapi karena Aoi yang memintanya langsung, ia pun bersedia untuk membantu Tun. Singkat cerita, sampailah hari di mana acara Madam Milky akan diadakan. Terlihat, Aoi dan Chef Paul saling berhadapan di antara para tamu yang hadir. Keduanya pun siap untuk bersaing demi menunjukkan siapa yang lebih istimewa di antara mereka berdua. Ketika menu andalan dari keduanya disajikan, terlihat dengan jelas bahwa para tamu undangan lebih tertarik pada masakan Chef Paul. Bukan karena masakan Aoi tidak enak, akan tetapi karena prestasi yang telah dicapai oleh Chef Paul dalam dunia kuliner yang menjadikannya seorang idola di mata para tamu undangan. Namun, suasana yang tadinya meriah tiba-tiba saja berubah ketika Chef Paul dihampiri oleh pihak kepolisian. Polisi tersebut tidak datang untuk meminta berfoto dengan Chef Paul, melainkan untuk meminta keterangan tentang tindakannya yang beberapa waktu lalu ketika ia dengan sengaja memasak hewan yang dilindungi. Dan berita tentang perbuatannya juga tersebar luas di dunia maya. Para tamu undangan yang mengetahui hal ini langsung merasa tak senang dan kecewa melihat Chef Paul. ให้ปากคำเรื่องอะไร Chef Paul yang mengira itu perbuatan Aoi, ia pun berterima kasih kepada Aoi karena telah membocorkan video tentangnya kepada publik. Aoi yang sama sekali tak tahu tentang video itu. Ia pun merasa heran karena tak ada niatnya sama sekali untuk menjatuhkan Chef Paul. Di sini Aoi pun langsung sadar bahwa untuk menjadi seorang yang istimewa dan terkenal, terkadang manusia menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawannya. Baginya, tindakan Chef Paul jelas salah, tetapi ia juga tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Ton dan Tos, karena mereka berdua lah yang telah membocorkan video tersebut dan melaporkan Chef Paul kepada pihak berwajib. ตกลงนี้มันอะไร ในโลกนี้นะ มันไม่มีกฎกติกาหรอกนะออย อีกไม่นานก็จะหมดยุคของเชฟพอลและจะถึงเวลาของคุณ Aoi yang kecewa dengan cara Ton dan Tos dalam menjatuhkan Chef Paul, ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Ketika Aoi kembali ke rumah dan melihat restoran kue tiaw milik keluarganya, ia pun kembali sadar akan tempat di mana seharusnya ia berada.
Sejak hari itu, Aoi pun memutuskan untuk kembali menjadi chef di restoran milik keluarganya. Karena di tempat inilah ia bisa merasakan betapa indahnya kesederhanaan, dan di dalam kesederhanaan ia dapat menemukan dan merasakan kebahagiaan yang tulus tanpa harus menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi. ไม่ต้องเลยมึงโอ้โห มาช้าจังวะมึงอะ หิวกันหรือยัง Dan film pun berakhir. Itulah manusia. Terkadang ia harus membuat kesalahannya sendiri agar ia bisa mengerti dan belajar dari kesalahan yang telah ia lakukan. Dan yang bisa saya simpulkan tentang film ini hanya satu kata, yaitu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini tanpa harus melihat kehidupan orang lain. Karena sejatinya, dengan bersyukur, kita akan jauh lebih menghargai apa yang sudah kita miliki. Dan tanpa kita sadari, kita juga akan membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkah dalam kehidupan. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian semua yang telah menonton konten ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di alur cerita berikutnya.